Orang-orang Kristen itu mulai, aduh, udah disuruh buka, terutama tentang ketuhanan ya. Nih, saat kalau sudah diserang tentang ketuhanan, jadi Yesus sebenarnya Tuhan atau Nabi? Karena mereka jawab, kalau mereka masih kuat, masih awal-awal, oh kekeh, Tuhan. Oke Tuhan, mana ayatnya? Nah, mulai. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya, Harif Guler, di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, pada video kali ini, kita akan menanggapi mualaf yang lagi trending gitu ya. Sok pintar, tapi ya sebenarnya goblok ya, botol. Tapi tidak apa-apa teman sekalian ya, ini kita bersyukur dengan adanya mereka ini. Ya kita bisa memberitakan Injil ya, bisa memberikan pemahaman tentang siapa Yesus. Dan kita lihat hasilnya, begitu banyak orang yang kemudian meninggalkan agama Islam, masuk ke agama Kristen. Ya, jadi kita nggak perlu sakit hati dengan adanya omelan-omelan seperti mereka ini dan hujatan-hujatan ya, apalagi yang dilakukan oleh polemikus-polemikus lainnya. Nah kali ini, dia katakan bahwa orang-orang Kristen itu ya selalu kekeh ya, selalu bertahan dalam argumennya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan ya. Dan masih banyak lagi yang dibahas olehnya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Baik teman-teman sekalian, kita simak dulu videonya yang ada berikut ini. Orang-orang Kristen itu mulai, aduh, udah disuruh buka, terutama tentang ketuhanan ya. Nih, saat kalau sudah diserang tentang ketuhanan, jadi Yesus sebenarnya Tuhan atau Nabi? Karena mereka jawab, kalau mereka masih kuat, masih awal-awal, oh kekeh, Tuhan. Oke Tuhan, mana ayatnya? Nah, mulai mereka menyindir. Kalian tidak usah buka-buka Alkitab, kalian buka aja Al-Quran. Kan? Tapi kan masalahnya di sini orang Islam itu tidak meminta dia buka Al-Quran. Orang Islam itu meminta dia tolong keluarkan ayat yang ada di Alkitabmu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami tidak bermaksud untuk menyindir atau apapun. Itu kan Alkitabmu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari seorang alaf ini. Dan kali ini ya, kita harus meluruskan itu. Apakah memang Yesus ini adalah Tuhan atau bukan ya? Karena katanya ini yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang Kristen. Ya mungkin karena dia belum tahu teman sekalian ya. Tapi hadirlah di TikTok ya gitu ya, yang kita diskusi langsung dengan umat Muslim, mempertanyakan hal ini, dan tidak ada kesusahan kok. Ya, apa susah untuk menjawab itu? Satu ayat teman sekalian dalam Alkitab dikatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat, karena aku memang Tuhan dan Guru. Nah kemudian, kalau saya selalu katakan, kalau mereka katakan, ya itu kan bukan perkataan Yesus. Sekarang saya mau tanya juga, balik ya, kita tanya balik. Di manakah Yesus pernah menolak dia disembah? Ketika dia disembah oleh murid-muridnya, adakah ayat yang kalian temukan, ya para polemikus yang suka mencari-cari kelemahan daripada agama lain, silakan buktikan kalau Yesus pernah menolak dia dipanggil sebagai Tuhan, dipanggil sebagai guru, dipanggil sebagai nabi, sebagai raja, ataupun ya sebagai anak Allah, ya sebagai Mesias. Adakah Yesus pernah menolak, oh aku bukan Mesias, jangan sembah aku. Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Kalau ada, aku pun mau mualaf deh. Aku mau tinggalkan Yesus gitu. Kalau Anda bisa buktikan bahwa Yesus menolak untuk disembah. Nah teman-teman sekalian, ada banyak sekali ayat dalam Alkitab di mana Yesus juga menunjukkan kealahannya dengan cara apa? Dia mengampuni dosa. Markus pasal 2 ayat 5, dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, ini jelas ya, yang bisa mengampuni hanya Allah. Ya, dan juga Yesus mengklaim, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keilahian Yesus. Ya, tetapi kan tidak diambil itu. Ya, ketika dijelaskan itu mereka nggak terima. Karena mereka hanya melihat sisi kemanusiaan daripada Yesus. Jelas teman-teman sekalian bahwa sisi kemanusiaan Yesus ada dan
keilahiannya ada. Ya, dia katakan ya bahwa segala kepenuhan kealahan berdiam secara jasmaniah ya di dalam diri Yesus. Jadi itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Membukakannya, mencarinya, bahkan memvalidasi. Oh, misalnya Alkitab ini itu berasal dari footnote atau berasal dari memang ada kutipan aslinya. Emang ada kutipan di buku yang bukan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, memang dari bahasa asalnya, dari bahasa Alkitab yang kitabnya sampai sekarang sangat jarang ada yang bisa kasih tahu mana sumber Alkitab itu. Ini kan terjemahan ya. Kan emang saat kita diturunkan, saat Alkitab ini diturunkan ini kan tidak dalam bahasa Indonesia. Pasti dong Indonesia, maksudnya negara kita aja berdiri kapan? Kitab ini kan sudah ratusan ribuan tahun kan. Mana sumbernya? Itu sangat tidak bisa dijawab. Kalau udah pertanyaan itu dilontarkan, waduh, kelas saya udah kepanasan tuh Kristen lah, saya mau kabur ya. Soalnya juga kalau saya jadi mereka, saya juga nggak tahu, seumur hidup saya juga tidak diberitahu Alkitab tuh mana bentuk versi aslinya, mana bentuk yang kitab yang benar-benar di ancient kitabnya itu di mana. Saya aja Tuhan saya nggak tahu siapa. Di Kristen saya nggak tahu. Waktu yang itu, mana? Iya. Waktu itu. Yesus, Allah atau Roh Kudus? Kan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Barulah di situ saya benar-benar merasa, oh, saya salah. Tapi saya nggak mau ngotot. Ya udah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya. Ini kita akan berkomentar lagi di sini. Kenapa? Karena dia katakan bahwasannya itu ya orang Kristen tidak bisa tunjukkan ya dari mana asal kitab suci mereka ya. Apakah dari dari kertas-kertas, buku-buku yang apa kata dia gitu ya, tidak bisa ditunjukkan. Teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang bahasa asli, itu bahasa Ibrani, Yunani, kekristenan itu memiliki manuskrip itu 5.366 manuskrip. Di mana ya tentu saja kalau dibandingkan dengan kitab sucinya ya jauh teman-teman sekalian ya. Hanya beberapa manuskrip saja ya. Kita lengkap teman-teman sekalian. Dan itu masih ada sampai pada hari ini. Masih terpelihara. Itu tentu sudah disimpan di dalam museum kekristenan. Ya, sehingga ketika Lembaga Alkitab Indonesia mau menerjemahkan Alkitab, maka mereka harus pergi ya ke tempat penyimpanan daripada manuskrip Alkitab itu. Ya, jadi kita punya lengkap ya. Jadi kalau dikatakan tidak lengkap ya itu fitnah. Nah kemudian tadi dia katakan bahwasanya orang-orang Kristen itu tidak bisa memberikan jawaban ya. Kalau ada muslim yang bertanya ya. Jadi ya di dunia perdebatan itu mas kalian baik di YouTube maupun di TikTok ya. Silakan nilai sendiri ya. Bahwa kekristenan itu tidak pernah kekurangan bahan dan tidak pernah tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh umat muslim. Ya. Lalu dikatakan tadi itu dia juga pun tidak tahu ketika dalam kekristenan ya. Ya karena memang tidak belajar Kristen dengan baik. Ya, sehingga ya memang tidak tahu apa-apa teman-teman sekalian. Nah kedua, dia katakan Tuhannya saja dia tidak tahu katanya. Waktu di Kristen dia tidak tahu apa-apa nih. Kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya dia tidak tahu mana Tuhannya. Nah ini teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa sebenarnya dia bukan menjadi Kristen sejati jika dia pernah menjadi Kristen. Karena orang Kristen pasti mengerti tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Ya, jadi apa yang susah? Ya, di dalam perjanjian lama Tuhan menunjukkan dirinya, ya keesahannya itu yang memiliki firman dan Roh Kudus. Misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Ya, jadi dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian di ayat 2-nya itu Roh Allah melayang di atas samudera raya, dan kemudian ketiga berfirmanlah Allah. Di sini sudah ada kesatuan itu. Kemudian di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 juga dijelaskan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini membicarakan tentang kejamakan Allah. Baiklah kita mengacaukan bahasa mereka ya di menara Babel, teman-teman sekalian, di mana Allah mengacaukan bahasa manusia. Jelas di situ juga dikatakan baiklah kita turun. Ya, sudah ada kejamakan. Ya, dan kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru justru lebih terang benderang lagi. Ya, misalnya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi teman-teman sekalian begitu banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Jadi bukan berarti kita memiliki 3 Tuhan. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus ini adalah entitas, ya, entitas daripada Allah yang esa itu. Karena bukan keberapaan Allah kalau kita berbicara Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapi berbicara bagaimana Allah yang Echad itu, yang esa itu. Ya. Nah, kekristenan memaknai itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu dalam esensi atau ilahi. Ya. Jadi tidak berbicara 3 Allah, 4 Allah dan sebagainya. Ya. Dan dari ketiganya baik Bapa, Putra, Roh Kudus memiliki nama yang tentu saja bukan nama Allah SWT. Ya. Tetapi Yahweh, Yod He Vav He. Inilah nama Allah kita. Ini nama Allah yang diperkenalkan kepada Musa, diperkenalkan kepada bangsa Israel. Dan orang Israel menyebutnya Hasem. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya, banggalah jadi seorang Kristen, ya, karena hanya di dalam Kristen ada jaminan keselamatan. Ya. Jadi yang dituduh-tuduhkan ini seperti perempuan mu'alaf ini, ya, ini karena berada dalam kebodohan. Dalam kebodohan sehingga tidak mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.